wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu bimbingan konseling Islam Bapak Ahmad Sarakawi MPD dan beserta kawan-kawan yang kami banggakan yang insya Allah akan menjadi calon-calon guru. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konseling di sekolah MI atau SD, MTS atau SMP. Baiklah, langsung saja di sini saya Riki Irawan selaku moderator. Pemateri pertama yang dibawakan oleh Rahmidia dan selanjutnya pemateri kedua yaitu Faridah Nur. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmidia. Di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari pendidikan adalah upaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Adapun fungsi-fungsi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan adalah: 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Yang kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu peserta didik memilih ekstrakurikuler, jurusan, ataupun memantapkan penguasaan atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, atau keahliannya. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi bimbingan yang membantu para pelaksana seperti kepala sekolah, staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang peserta didik untuk membantu memperlakukan peserta didik secara tepat dan baik. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu peserta didik agar menyesuaikan diri dan lingkungannya sesuai dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Sebagaimana profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor juga harus memiliki kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di MI atau SD adalah: 1. Bimbingan dan konseling di MI atau SD lebih menekankan akan pentingnya peranan guru dalam fungsi bimbingan. Kedua, fokus bimbingan dan konseling di MI atau SD lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. Ketiga, bimbingan dan konseling di MI atau SD lebih banyak melibatkan orang tua, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan murid selama di MI atau SD. Keempat, bimbingan dan konseling di MI atau SD hendaknya memahami kehidupan murid secara unik. Kelima, program bimbingan dan konseling di MI atau SD hendaknya peduli terhadap kebutuhan dasar murid, seperti kebutuhan untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri, serta memahami keunggulan dan kelemahan dirinya. Yang keenam, program bimbingan dan konseling di MI atau SD hendaknya meyakini bahwa masa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang amat penting dalam perkembangan murid. Selanjutnya, ada pun strategi yang harus dilakukan guru kelas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah desa. Yang pertama, guru kelas memadukan materi bimbingan dan konseling ke dalam materi pembelajaran yang sesuai. Kedua, memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai dan mendukung kemandirian peserta didik dalam belajar. Ketiga, hasil pemahaman guru terhadap peserta didik ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan remedial. Keempat, membangun komunikasi yang empatik dan personal dengan peserta didik. Kelima, memberikan contoh perilaku yang baik di hadapan peserta didik. Keenam, memberikan apresiasi dan penguatan terhadap peserta didik yang berperilaku positif dan berprestasi.
Ketujuh, mengidentifikasi dan memilih alternatif bantuan yang memungkinkan kepada peserta didik. Kedelapan, melakukan alih tangan untuk penyelesaian masalah peserta didik. Adapun prinsip yang harus dipegang oleh guru sebagai layanan profesional ada 6. Yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik atau murid. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dan bimbingan konseling diarahkan untuk membantu peserta didik agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan. Selanjutnya, bimbingan konseling di sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar bertujuan untuk menyiapkan peserta didik memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Peserta didik usia sekolah dasar berada dalam rentang usia 6-12 tahun, di mana pada usia 6 tahun peserta didik memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dengan atau tanpa pendidikan taman kanak-kanak. Adapun alasan ilmiah mengapa bimbingan konseling diberlakukan pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, peserta didik SD memerlukan persiapan yang matang sejak dini untuk menghadapi tugas yang lebih menantang di masa yang akan datang. Yang kedua, kondisi peserta didik usia sekolah dasar masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang tidak bijak dapat memberikan dampak negatif bagi diri peserta didik. Yang keempat, tuntutan hidup yang semakin besar dan kompetitif pada masa modern rentan menimbulkan kecemasan, stres, dan depresi. Yang kelima, kegagalan peserta didik pada jenjang sekolah dasar dalam mencapai tugas perkembangan akan menimbulkan kekecewaan, kecemasan, dan ketidaksiapannya dalam melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pagda Hamam Gitonga. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang konseling di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama atau yang lebih akrab dikenal dengan SMP merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah pendidikan pada tingkat sekolah dasar. SMP ini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang wajib ditempuh untuk menentukan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi seperti SMA dan perguruan tinggi. Secara umum, bimbingan konseling di SMP telah ada sejak tahun 1975. Melalui diberlakukannya kurikulum bimbingan konseling yang ada pada saat itu dikenal dengan istilah BP atau bimbingan penyuluhan. Dalam sistem pendidikan yang saat ini berjalan di negara Indonesia, bimbingan atau konseling telah mendapat peran dan posisi yang jelas. Salah satu peran yang harus dimakan oleh konselor pada jenjang pendidikan SMP adalah sebagai student support service. Yang kedua yaitu mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif, serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Yang keempat yaitu menetapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu mengenal kemampuan, bakat, dan minat serta arah kecocokan, ruang kriteria atau karir dan apresiasi. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling di SMP ini harus bersorak lain pula. Program bimbingan dan konseling pada SMP kiranya tidak hanya sekedar sebagai lanjutan dari program bimbingan dan konseling untuk SD, tanpa perubahan dan penyesuaian seperlunya. Pada tingkat pendidikan SMP ini, semakin tegas dibedakan antara administrasi sekolah, bidang pengajaran, dan bidang pembinaan siswa. Bidang pembinaan siswa ini sendiri semakin menunjukkan keanekaragaman termasuk pelayanan bimbingan sebagai subbidang dan bidang pembinaan siswa. Berkaitan dengan perkembangan, tugas perkembangan yang ingin dicapai pada tahap perkembangan usia SMP yaitu yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Oleh karena itu, guru BK di sekolah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jauh dari itu, bentuk tanggung jawab atau kinerja yang telah dilakukan harus disampaikan kepada peserta didik, orang tua, sejawat pendidik, masyarakat, staf kependidikan, diri sendiri, profesi, dan sebagai orang Indonesia yang berkebutuhan. Dan yang lebih besar lagi adalah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan peraturan undang-undang yang masih berlaku saat ini dan dipakai dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 111 tahun 2014 menjelaskan bahwasanya pada jenjang pendidikan SMP idealnya harus mengangkat guru BK atau konselor dengan rasionalisasi perbandingan jumlah guru dengan peserta didik adalah 1:150. Satu orang guru BK harus bertanggung jawab terhadap 150 orang siswa dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke kawan, itu tadilah hasil dari pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi semoga dapat pemahaman sedikit mengenai konseling di sekolah MI atau SD, SMP atau MTS atau SMP. Baiklah kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan, tolong jangan lupa di komen aja kawan-kawan, di komen, di subscribe, dan di like jempolnya. Oke kawan,
Mungkin di video ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Kami dari kelompok 8 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.